Halo Capricorn, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat kita semua. Dan di kesempatan kali ini aku akan ajak teman-teman Capricorn buat general reading di bulan Oktober minggu kedua tentang seseorang yang akan datang. Seseorang yang akan datang untuk zodiak Capricorn. Buat teman-teman yang sudah hadir di sini, ambil yang bermanfaat saja, yang memang dirasa cocok ya dengan teman-teman. Seseorang yang akan datang, ambil yang bermanfaat saja. Seseorang yang akan datang di waktu dekat ini untuk bacaan minggu kedua. Oke, untuk zodiak Capricorn elemen tanah. Seseorang akan datang di waktu dekat ini, tapi energinya tuh terasa seperti sedang menimbang sesuatu ya. Mungkin dia berada di tengah banyak pilihan antara perasaan dan logika, antara masa lalu dan masa depan, dan orang ini terlihat tenang, tapi hatinya tuh penuh keraguan ya. Dan aku rasa kehadirannya membawa pelajaran tentang keseimbangan. So, mungkin dia datang bukan untuk membuat segalanya rumit, tapi untuk menunjukkan bagaimana hidup dan cinta itu kadang butuh ritme. Kadang dekat, kadang menjauh, tapi tetap saling terhubung, ya. Mungkin kalau dalam cinta dia tuh ingin hadir, tapi masih belajar membagi waktu dan prioritas. Tapi kalau mungkin dalam pekerjaan, ya, dia bisa jadi sosok yang membantu menstabilkan kamu, tapi juga menantang kesabaran kamu. Dan semesta ingin kamu tahu, enggak semua hubungan itu harus diputuskan sekarang. Biarkan waktu yang menyeimbangkan semuanya. Kadang yang sedang bimbang hanya butuh seseorang yang bisa diam bersamanya tanpa menuntut apa-apa. Ya. Oke. Untuk Capricorn, Five of Swords di sini ya. Seseorang yang akan datang di waktu dekat ini, tapi energinya sih terasa seperti angin dingin setelah pertengkaran ya. Dia ini membawa bayangan dari masa lalu. Mungkin seseorang yang pernah membuat kamu merasa kalah atau membuat kamu memilih untuk mundur demi kedamaian. Orang ini datang bukan untuk berperang lagi ya, tapi untuk menyadarkan kamu tentang harga diri, sebuah kemenangan. Kadang yang kita perjuangkan sampai lelah ternyata bukan yang benar-benar kita butuhkan kayak gitu. Dan dia mungkin ingin memperbaiki sesuatu atau sekedar menutup cerita yang dulu tuh menggantung gitu. Tapi semesta ingin kamu waspada. Mungkin jangan lagi melawan dengan ego dan jangan pula menyerah hanya karena takut sendirian. Kalau dalam percintaan mungkin seseorang ini bisa membuat kamu dihadapkan pada pilihan berdamai dengan masa lalu atau tetap terjebak di dalamnya. Dan semesta mungkin juga mengingatkan bahwa enggak semua yang kalah itu kalah. Kadang mereka hanya memilih untuk menang dengan cara yang lebih tenang. Ya. Oke. Seseorang yang akan datang di waktu dekat ini, aku rasa dia tidak datang untuk melanjutkan yang lama, melainkan untuk menutup satu bab dan membuka yang baru, teman-teman. Energinya kuat, tenang, tapi membawa perubahan besar, dan dia mungkin datang setelah kamu tuh benar-benar menyerah. Setelah semuanya tuh terasa hancur, atau setelah kamu berhenti berharap, namun justru dari kehancuran itu, sesuatu mulai tumbuh lagi kayak gitu. Dan orang ini bisa menjadi simbol dari transformasi, entah seseorang baru yang datang membawa arah hidup berbeda, atau seseorang lama yang kini hadir dengan versi dirinya yang baru. Kalau mungkin dalam cinta, bisa aja sih dia datang untuk menghapus yang tidak lagi seimbang, agar kamu bisa merasakan hubungan yang lebih jujur, lebih murni ya. Atau mungkin dalam kehidupan dia membawa kesadaran bahwa tidak semua kehilangan itu adalah akhir ya. Yang mati bukan cintanya, tapi cara lama kamu dalam mencintai. Seseorang ini datang untuk menghidupkan kembali bagian diri kamu yang sempat kamu kubur dalam-dalam.
ya. Oke. Seseorang yang akan datang di waktu dekat ini, dan kali ini energinya terasa hangat ya, seperti rumah setelah perjalanan panjang. Mungkin dia datang bukan dengan keraguan, tapi dengan niat yang jelas. Bisa jadi seseorang yang sudah mengenal kamu, atau sosok baru yang membuat kamu tuh merasa aman sejak awal. Aku lihat orang ini membawa stabilitas, kebahagiaan, dan perayaan kecil dalam hidup kamu. Mungkin lewat pertemuan sederhana, kerjasama, atau pertemanan yang tumbuh perlahan menjadi lebih dalam. Kalau dalam cinta, dia tuh datang untuk menghadirkan rasa tenang, bukan yang membakar cepat, tapi yang membuat kamu tuh ingin menetap gitu. Dalam kehidupan, dia membawa kabar baik, keberhasilan kecil, mungkin dukungan dari orang-orang yang tulus, dan rasa diterima apa adanya. Dan kebahagiaan kamu kali ini tidak perlu dicari terlalu jauh sih. Kadang yang kamu tunggu bukan seseorang yang sempurna, tapi seseorang yang membuat kamu ingin tersenyum tanpa alasan ya. Oke. Capricorn, seseorang yang akan datang di waktu dekat ini. Energinya terasa samar ya, penuh misteri. Dia datang dengan langkah hati-hati. Mungkin seolah membawa sesuatu yang tidak ingin sepenuhnya terlihat. Mungkin seseorang dari masa lalu atau sosok baru yang belum benar-benar jujur tentang niatnya. Orang ini menyembunyikan perasaan ya, atau bahkan sesuatu yang lebih dari kata-kata kayak gitu. Dan mungkin dia tidak selalu berniat jahat, tapi mungkin takut terbuka karena pernah disakitin. Namun kehadirannya akan menguji intuisi kamu. Apakah kamu melihat lewat kata-katanya atau lewat tindakannya ya. So, dalam cinta mungkin kartu ini juga mengingatkan nggak semua yang tersenyum adalah tulus ya, dan tidak semua yang diam itu berarti tidak peduli. Bisa jadi dia datang membawa rasa ingin tahu, tapi belum siap untuk benar-benar tinggal. Dan semesta tuh pengen kamu tuh tahu di sini ya. Kadang orang datang itu bukan untuk menyembunyikan dari dunia ya. Jadi kayak mengajarkan kamu bagaimana cara menjaga diri kamu sendiri. Jadi jangan takut kehilangan seseorang yang tidak berani jujur tentang hatinya. Oke, buat teman-teman Capricorn, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Dan terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu buat teman-teman Capricorn semuanya. Bye-bye.